Qul tali fama bidayatul hidayati allati tabartada sadiqan liujarriba biha nafsi. Faingkulta, jika Anda bertanya li kepadaku, kata Muhammad, fama bidayatul hidayah allati tabartada sadiqan, maka apa yang disebut dengan hidayatul hidayah yang telah Anda sebutkan kepada hidayatul hidayah itu sadiqan di depan sana, liujarriba biha nafsi, untuk saya mencoba atau melatih dia dengan hidayatul hidayah itu nafsi, kepada nafsu saya, ail ammarata, artinya nafsi al-ammarata, nafsu yang ammarah itu, wa ghairaha, dan juga yang lainnya. Fahal taqbaluha automatibuha, apakah nafsu ammarah yang saya punya itu akan menerima kepada hidayatul hidayah itu automatibuha, atau akan menunda kepada hidayatul hidayah itu. Jadi kalau ada orang tanya apa yang disebut dengan hidayatul hidayah yang sudah kita sebutkan di depan itu, yang perlu kita melatih kepada nafsu kita untuk melakukannya itu, apakah nafsu kita itu akan menerima kepada hidayatul hidayah itu di permulaan hidayah itu, automatiluha, atau sekarang masih menunda untuk melaksanakan hidayatul hidayah itu. Faqul laka, maka saya akan menjawab laka untuk Anda, i'lam ayyuhas sa'ilu al-muridu lil khair, ketahuilah ayyuhas sa'ilu, wahai orang yang bertanya, al-muridu lil khairi, yang bermaksud untuk mendapatkan, anna bidayatah, sesungguhnya permulaan hidayah itu, ail hidayati, artinya permulaan hidayah itu zahiratul taqwa, adalah zahirnya takwa, takwa itu. Wa nihayatuh, adapun puncaknya hidayatul hidayah itu, batinatul taqwa, adalah bagian dalam dari takwa kepada Allah. Fala akibata ay la ghanimata illa bittaqwa, maka tidak ada keberuntungan. Ay la ghanimata, artinya tidak ada keberuntungan illa bittaqwa, kecuali dengan kelakuan yang namanya takwa. Walau aila rasada, arti tidak ada petunjuk illa lil muttaqina, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ail muttasifina bit taqwa, artinya orang-orang yang bersifat dengan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi permulaannya hidayah itu, permulaan hidayah itu adalah dhahiratul taqwa, yaitu yang zahir. Apa takwa bagian zahir? Yaitu mengerjakan perintahnya Allah. Puncaknya nanti itu adalah hasil dari mengerjakan perintah atau larangan dari Allah, itu namanya batinatul takwa. Di zahirnya takwa itu yang kita melakukan apa yang diberi ya Allah secara zahir, secara terang, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nanti hasilnya ya berarti orangnya itu dapat predikat menjadi muttaqin. Jadi orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, pada akhirnya itu yang pada akhirnya disebut dengan muttaqin. Jadi katanya di sini disebutkan tidak ada keberuntungan itu yang baik ya, kecuali keberuntungan yang namanya takwa.
Karena takwa itu bisa kita jadikan bekal ya untuk hidup di dunia dan juga bekal untuk hidup di akhirat, karena ya bukan hanya di dunia toh. Kalau diabadikan dalam Al-Quran itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi berbekallah kalian untuk menuju perjalanan yang sangat jauh, yakni perjalanan akhirat itu ya, bekal yang paling baik tidak ada lain kecuali bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada petunjuk kecuali ya, bagi orang yang sudah mencapai tingkatan takwa kepada Allah. Sampai diabadikan di Quran itu ulaika humul muflihun, dengan kayak gitu ya. Apa sih muttaqin? Yaitu umpamanya muttaqin didefinisikan di dalam Al-Quran surat pertama itu ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Setelah semuanya itu selesai, ulaika ala hudan wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung jadinya, itu beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Itulah muttaqin namanya. Wa taqwa, adapun yang namanya takwa itu ibaratun anintisali ay kitabi awamirillah ta'ala wa jitinabi nawahi ay manahi. Adapun yang namanya takwa itu adalah suatu ungkapan dari apa? Anintisali awamirillah, dari mengerjakan kepada apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi kepada apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Berarti orangnya nanti menjadi muttaqin. Jadi kelakuannya itu mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, itu kelakuannya, nanti sertifikatnya akan didapat, nanti menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Aimanahihi artinya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya apa saja yang dilarang, misalnya mencuri, misalnya berzina dan lain sebagainya lah, yang punya larangan-larangan membunuh, ya, minum-minuman keras, dan semuanya kita jauhi. Itu masuk bagian dari mengerjakan dhahirut taqwa namanya, dhahirut taqwa. Aimanahihi kama fi nushatin wa sumiya dzalika taqwan li'annahu yaqi ay yahfadhu sahibahu minal mahaliki dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa sumiya dzalik, dan disebutkan, diberi nama dzalik apa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, itu takwa disebut takwa li'annahu yaqi, karena orang yang melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, yaqi. Di kelakuan itu yaqi adalah menjaga, ayyahfadhu artinya menjaga sahibahu, kepada orang yang punya kelakuan melakukan perintah menjauhi larangan itu, minal mahali dunyawiyah wa ukhrawiyah, menjaga dari kecelakaan di dunia maupun kecelakaan nanti di akhirat. Ya, di dunia menjadi orang yang beruntung, ya, banyak teman, banyak keluarga, banyak sahabat dan lain sebagainya, yang tidak ada orang benci. Itu kalau tahu orang bertakwa. Nah, nanti di akhirat itu insya Allah tempatnya itu akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Di akhirat diselamat di dunia, tidak dibenci orang. Kalau orang itu takwa, kerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, itu biasanya disenangi oleh orang. Sampai-sampai ya, kadang-kadang dijadikan tokoh ya oleh orang lain, jadikan panutan oleh orang lain, orang-orang yang seperti itu ya. Untuk diambil keteladanannya itu, agar orang lain yang menjadi selamat juga kalau meniru kelakuan orang yang seperti tadi itu. Fahuma ail imtisal wal ijtinab, artinya kerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Ismani, itu ada dua bagian.
ditambih ingatlah ana usyiru ilaika bijumalin mukhtasaratin. Ingatlah ana usyiru, saya akan memberi petunjuk ilaika kepada anda bijumalin dengan sekumpulan fathil mim jam'u jumlatin, dengan dibaca fathahnya mim jamak dari jumlah disukun ya dengan sukunnya mim. Di jumlatun jumlatani jumalun jamak di jumlatun. Bijumalin dengan sekumpulan mukhtasaratin yang ringkas, ay mujizatin yang ringkas, fil ibarati di dalam ungkapannya, fil ibarati di dalam ungkapannya. Ungkapannya itu sangat ringkas, sangat sederhana begitu, tapi punya arti yang cukup luas, walaupun yaitu kata-kata intisalul awamir wa ijtinabun nawahi kan pendek itu, ungkapannya gampang, tapi untuk melaksanakan yang begitu itu susahnya luar biasa. Min dhahiri ilmi taqwa, maksudnya min dhahiri ilmi taqwa, dari zahirnya pengetahuan tentang takwa, fi haidainil qismaini, di dalam dua bagian. Apa dua bagian itu? Yaitu imtisal dan ijtinab. Imtisal yang mengerjakan, ijtinab itu menjauhi. Makanya ada istilah amar, ada istilah nahi kan ya. Kalau amar itu adalah perintah untuk dikerjakan ya. Kalau nahi perintah juga tapi untuk ditinggalkan ya. Sehingga namanya larangan ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama perintah. Memang ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah pula untuk ditinggalkan. Fi hadainil qismain jami'an, di dalam dua bagian itu jami'an secara keseluruhan. Wa huwa ya, adapun zahiru ilmi taqwa di dalam dua bagian itu, dari imtisal dan ijtinab itu, adabun fit taati ya. Pertama yaitu ya, beberapa tata krama ya, beberapa budi pekerti, fit taati di dalam cara taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya ya. Wa adabun fi tarkil ma'asi, dan juga ada tata keramanya juga di dalam meninggalkan beberapa maksiat kepada Allah itu. Di caranya taat kepada Allah itu ya ada aturan-aturannya ya, yang seperti yang telah diatur dalam kitab-kitab kuning itu ya. Makanya kita umpamanya mau melakukan salat, di situ ya sudah diatur tentang syarat rukunnya sudah ya. Nggak pas dengan syarat rukunnya percuma kerjaan kita kan kayak gitu ya. Itu namanya tata krama untuk mengerjakan perintahnya Allah ya. Atau umpamanya tata krama tentang berpuasa, misalnya di bulan Ramadan misalnya, itu ada tata kramanya juga ya. Harus sahur berempat, mulai jam berempat kan kayak gitu. Dan di samping itu ya harus menjaga dari hal-hal yang negatif selama bulan Ramadan kan kayak gitu. Itu namanya tata krama tentang taat kepada Allah. Demikian juga tata krama tentang ya meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkannya itu tata kramanya bukan karena takut sama siapa-siapa, tapi betul-betul takut kepada Allah kan kayak gitu. Dia mengerjakan perintah bukan karena didorong oleh siapa, tapi betul-betul karena mengerjakan perintahnya Allah. Meninggalkan maksiat bukan karena takut dipenjara, takut dipukul, takut di apa, berarti betul-betul karena takut kepada Allah, karena sesuatu itu dilarang oleh Allah kan kayak gitu. Itu namanya tata krama, tata krama. Budi pekerti kita dalam meninggalkan maksiat itu misalnya. Soalnya kalau ndak kayak gitu, kalau ndak pakai tata krama, kadang-kadang orang ini takut berzina kalau di depan orang. Nanti bisa berani nanti dalam sepi-sepi, padahal ya di depan di rame-rame atau sepi-sepi semuanya tetap larangan Allah kan kayak gitu. Kalau selalu ikut, kalau selalu
yang terlihat atau yang terpandang adalah karena takut kepada Allah, maka baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, tidak mungkin orang itu melakukan maksiat kepada Allah, kan kayak gitu. Karena selalu diketahui oleh Allah, tidak ada yang samar bagi Allah, kan kayak gitu. Wa ulhiqu ay udbi'u, dan saya menyusulkan. Wa ulhiqu, dan saya menyusulkan, ay utbi'u artinya saya mengikutkan, qisman salisan kepada bagian yang ketiga. Apa bagian yang ketiga? Wa huwa adabus suhbati, yaitu cara-cara atau tata krama kita bersahabat dengan orang lain. Kita bersahabat dengan orang lain itu ada caranya. Bersahabat dengan yang sesamanya gimana ceritanya, dengan yang lebih muda gimana ceritanya, dengan yang lebih tua dengan gimana ceritanya, ya, dengan orang yang terhormat kita, semuanya itu ada aturan-aturan tersendiri yang diatur menurut Islam seperti itu. Itu namanya bagian yang ketiga, namanya cara tata krama yang disebut dengan hablum minan nasnya, ya, hablum minan nasnya. Kalau yang atas itu dikatakan hablum minallahnya, ya. Dan ini hablum minan nasnya, ya. Caranya kita bergaul dengan sesamanya itu gimana caranya, kan kayak gitu. Perlunya apa kok yang ketiga ini kok diatur, ya. Cara taat kepada tata kramanya taat kepada Allah, tata kramanya meninggalkan maksiat kepada Allah, dan tata kramanya bersahabat dengan sesamanya, ya. Liyasira hadzal kitab, agar supaya jadi apa kitab ini jami'an adalah dapat mengumpulkan, ai li jami'il muamalati, artinya kepada semua pergaulan, ma'allahi ta'ala, bergaul dengan Allah, wa ma'al khalqi, dan bergaul dengan makhluk, ya. Bergaul dengan Allah bagaimana, yaitu, ya, namanya bergaul, yaitu ibadah kepada Allah, namanya bergaul, ya, bergaul Allah. Selalu kita, ya, menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada bisri wal alan, dalam secara rahasia maupun secara terang-terangan, kan, gitu. Tijami'an li jami'il muamalati, ya, kepada semua pergaulan, ma'allah, bergaul dengan Allah, wa ma'al khalqi, dan bergaul dengan makhluk yang lain, artinya sesama manusia, ya. Mughniyan anil kutubi, mencukupkan anil kutubi, mughniyan, ya, keadaannya mencukupkan, anil kutubi, dari beberapa kitab, lam tadhkur ahadha hadhil aqsamis salasati, yang kitab itu tidak menyebutkan, ya. Lam tadhkur, yang tidak menyebutkan apa kitab-kitab itu, ahadha hadhil aqsamis salasati, kepada salah satu bagian yang tiga itu, ya. Jadi kitab ini dengan belajar kitab ini sudah cukup sekarang untuk caranya, ya, bergaul dengan Allah, cukup caranya bergaul dengan manusia, insya Allah sudah menjadi orang baik kalau kita mampu melaksanakan apa-apa yang tertulis dalam kitab ini. Cukuplah, ya, cukup, ya. Cara bergaul dengan Allah, dengan manusia yang lain, ya, sudah cukup, ya. Au anil kutubil mabsutati, atau mencukupkan dari kitab-kitab yang panjang ibaratnya. Artinya tak usah kita belajar kitab yang tebel-tebel untuk beribadah kepada Allah, cukup yang ngamalkan ini, mampu mengerjakan semua yang di sini sudah lumayan, ya, lumayan. Tak usah yang tebel segini, tak usah, ya, tak usah. Cukuplah, ya, untuk mengamalkan kebaikan yang termaktub di dalam kitab ini. Wallahul musta'anu, adapun Allah adalah zat yang dimintai bantuan atau dimintai tolong, ala adail khairati wa tarkil munkarat, atas mampu melakukan beberapa kebaikan, wa tarkil munkarat, dan mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qismul awwalu min qismai makna taqwa fit ta'ati. Kita akan bicara bagian yang pertama dari dua bagian dari arti takwa itu. Kan takwa punya dua arti, ada imtisal, ada ijtinab. Imtisal yang mengerjakan perintah,
ijtinab itu menjauhi larangan. Itu yang akan kita kupas ke belakang itu. Fit taati ya. Makna takwa fit taati di dalam taat kepada Allah artinya menurut arti yang pertama. Tata kramanya kita taat kepada Allah untuk mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah. I'lam anna awamirallahi ta'ala nau'ani. Ketahuilah olehmu bahwasanya perintah-perintah Allah itu nau'ani, ada dua macam. Perintahnya Allah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu faraidu, ada yang berupa fardu, berupa beberapa kewajiban. Wa nawafilu, dan juga beberapa sunat. Perintahnya Allah itu ada yang berupa fardu, ya, ada yang berupa sunat. Ya. Fal fardu, maka adapun yang namanya fardu, ra'sul mali adalah ya, pokok harta, pokoknya harta, andai kata itu diibaratkan perdagangan, ya. Fardu itu sama dengan modal, ya. Pokoknya harta ya modal itu loh, pokoknya harta kan modal. Ai asluhu, artinya asalnya harta itu. Wa huwa, adapun modal itu atau ra'sul mali itu, aslut tijarati, adalah merupakan pokok ya dari perdagangan itu. Wa bihi, dan dengan pokok itu tahsulun najatu, bisa tercapai apa? Keselamatan minal mahaliki, dari kecelakaan itu. Jadi kalau kita punya modal ya, mau dagang misalnya ya, maka insya Allah ya akan mencapai kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu untuk mencari untung dalam perdagangannya itu. Ya, demikian juga dalam ibadah, kalau kita ya mengerjakan fardu, apa yang diwajibkan oleh Allah, insya Allah ya kita akan menjadi orang selamat ya di dunia ini kan gitu. Dan juga selamat di karena itu semua perintahnya Allah itu, tuntutan Allah yang diberikan kepada kita selaku umatnya sudah dilaksanakan, maka kita tak akan menjadi orang celaka. Kalau kita punya modal itu hanya untuk selamat saja ya, tanpa ada kelebihan dari itu. Misalnya ya seumur hidupnya hanya ngerjakan salat 5 waktu, terus ya puasa Ramadan tok, tak pernah pakai sunat-sunat, tidak pernah dah ya, apalagi sampai Senin Kemis apa itu tak perlu kayak misalnya ya, ngalak pas pardunya melolo itu sudah selamat sudah itu ya, selamat sudah ya. Salat 5 waktunya ya utuh ya, tepat waktu kan gitu. Walaupun tak tambahi apa? Salat malam, qiyamul lail, tak tambahi tahajud, tak tambahi duha, tak tambahi apa misalnya ya. Karena semuanya itu adalah yang tambahan dari itu, namanya tambahan itu ya, namanya nawafil, itu kan tambahan namanya itu. Ambil pokoknya saja itu, insya Allah sudah jadi selamat. Ya. Wan naflu, adapun yang namanya sunnat itu huwa ribhu, itu dikatakan keuntungan. Tinggal dapat untung yang lebih banyak lagi. Ya. Kalau kita ngerjakan fardu saja berarti pas-pasan, namanya itu menunaikan apa yang diperintah oleh Allah, tidak lebih dari itu. Kalau sampai ditambah dengan sunat, maka akan mendapat pahala lain tambahan dari kelakuan yang pas dengan apa yang diperintah oleh Allah itu. Namanya itu suatu keberuntungan. Laba lah, andai kata perdagangan itu dapat laba, ya, dapat laba. Kalau cuman pakai fardunya tok ya, ya tak untung tak rugi, pas-pasan ya, hanya selamat begitu tok. Ya. Tapi yang paling bagus ya pakai dengan tambahan keuntungan itu yang namanya kerjakan sunat-sunat itu. Wabihi, dan dengan nafal ya, al-fauzu, ada mendapat keberuntungan, ay al-dhufru, artinya mendapat keberuntungan ya, bid-darajati, dengan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tabaqatu minal maratibi, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia dengan sebab kerjaannya yang pada waktu di dunia itu.
Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, sesuai dengan keuntungan dari laba yang dikerjakan pada waktu di dunia itu. Kalau kita hanya pas-pasan misalnya ya perak pun selamat begitu tok ya. Untuk dapat tingkatan-tingkatan yang lebih dari itu tidak bisa ya. Harus ditambah dengan yang namanya apa? Nawafil itu. Ya begitu, nah at-tabaqat ya tingkatan-tingkatan ya minal maratibi dari beberapa derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka melakukan sunat-sunat sebagai tambahan dari kewajiban-kewajiban yang berupa fardu itu. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka aytazayyad aisanuhu wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.